Paulo Coelho pernah berkata, membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah tindakan yang sia-sia. Karena setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan tidak ada dua jalan yang sama. Ini adalah kutipan dari salah satu filsuf terkenal yang mengajarkan kita untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Namun, mengapa kita masih sering melakukannya? Apa yang menyebabkan kita lebih suka membandingkan diri kita dengan orang lain daripada bersyukur atas apa yang kita miliki? Dan bagaimana cara mengatasi kebiasaan buruk ini? Mari kita bahas bersama di video ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda tentang topik ini di bawah video ini. Saya ingin tahu pendapat Anda tentang hal ini. Ada beberapa alasan mengapa kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, yaitu: yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Ketika kita merasa tidak yakin dengan diri kita sendiri, kita cenderung mencari validasi dari orang lain. Kita ingin tahu apakah kita cukup baik, cukup pintar, atau cukup menarik. Kita berpikir bahwa dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, kita bisa mengetahui posisi kita di dunia ini. Namun, hal ini justru bisa membuat kita merasa lebih rendah, lebih bodoh, atau lebih jelek daripada orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tidak ada yang sempurna. Yang kedua adalah pengaruh media sosial. Media sosial adalah salah satu sumber utama dari perbandingan diri. Di media sosial, kita sering melihat gambaran hidup orang lain yang tampak sempurna. Mereka memiliki karir yang cemerlang, pasangan yang romantis, keluarga yang harmonis, tubuh yang ideal, dan gaya hidup yang mewah. Kita merasa bahwa hidup mereka lebih baik daripada hidup kita. Namun, kita lupa bahwa media sosial adalah tempat di mana orang-orang biasanya menampilkan sisi terbaik mereka dan menyembunyikan sisi buruk mereka. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan apa tantangan yang mereka hadapi. Kita hanya melihat apa yang mereka ingin kita lihat, dan kita percaya bahwa itu adalah kenyataan. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan kita juga bisa mempengaruhi kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya, keluarga, teman, atau masyarakat yang selalu menuntut kita untuk mencapai standar tertentu. Mereka bisa memberikan tekanan, kritik, atau komentar yang membuat kita merasa tidak cukup. Mereka bisa membandingkan kita dengan orang lain yang mereka anggap lebih berhasil, lebih pintar, atau lebih baik daripada kita. Mereka bisa membuat kita merasa bahwa kita harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan, atau kasih sayang dari mereka. Membandingkan diri kita dengan orang lain bisa memiliki dampak buruk bagi kesehatan mental dan kebahagiaan kita, yaitu: yang pertama adalah menurunkan rasa bahagia. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita cenderung melihat apa yang kita tidak miliki, bukan apa yang kita miliki. Kita merasa kurang beruntung, kurang berharga, atau kurang berarti. Kita merasa bahwa kita tidak pantas untuk bahagia. Kita lupa bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan materi, prestasi, atau popularitas. Kebahagiaan adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, dari rasa syukur, cinta, dan damai. Yang kedua adalah menimbulkan stres. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita cenderung menetapkan standar yang terlalu tinggi untuk diri kita sendiri. Kita ingin menjadi seperti orang lain, atau bahkan lebih baik daripada mereka. Kita bekerja keras, berkorban, dan mengorbankan hal-hal yang penting bagi kita. Kita merasa bahwa kita harus selalu berprestasi, selalu sempurna, dan selalu mendapat pujian. Namun, hal ini justru bisa membuat kita merasa tertekan, lelah, dan frustasi. Kita tidak bisa menikmati proses, hanya fokus pada hasil. Kita tidak bisa menerima kegagalan, hanya mengharapkan kesuksesan. Yang ketiga adalah mengurangi rasa empati. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita cenderung melihat orang lain sebagai saingan, bukan sebagai teman. Kita tidak bisa bersimpati, berbagi, atau bekerja sama dengan mereka. Kita hanya ingin mengalahkan, mengkritik, atau menjatuhkan mereka. Kita merasa bahwa keberhasilan orang lain adalah ancaman bagi kita, dan kegagalan orang lain adalah kesempatan bagi kita.
Kita lupa bahwa kita semua adalah manusia yang memiliki perasaan, kebutuhan, dan impian yang sama. Kita lupa bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang saling terhubung dan saling membutuhkan. Untuk mengatasi kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu: yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kita adalah dengan mengenali dan menghargai keunikan diri kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah individu yang berbeda dari orang lain dan memiliki potensi, bakat, dan tujuan yang berbeda pula. Kita harus berani mengekspresikan diri kita dengan cara yang autentik, tanpa takut ditolak atau dikritik. Kita harus bangga dengan diri kita sendiri, dan tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan nilai diri kita. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan media sosial. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan media sosial adalah dengan menetapkan batas waktu dan frekuensi untuk mengaksesnya. Kita bisa menggunakan aplikasi atau fitur yang bisa membantu kita untuk mengontrol penggunaan media sosial kita. Kita juga bisa memilih untuk mengikuti akun-akun yang memberikan informasi, inspirasi, atau motivasi yang positif, dan menghindari akun-akun yang memberikan ilusi, provokasi, atau manipulasi yang negatif. Kita harus ingat bahwa media sosial bukanlah cerminan yang akurat dari kenyataan, dan tidak boleh menjadi acuan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga adalah mencari lingkungan yang mendukung. Salah satu cara untuk mencari lingkungan yang mendukung adalah dengan bergabung dengan komunitas, kelompok, atau organisasi yang memiliki visi, misi, atau nilai yang sama dengan kita. Kita bisa berinteraksi, berkolaborasi, atau berkontribusi dengan orang-orang yang bisa memberikan dukungan, saran, atau masukan yang konstruktif bagi kita. Kita juga bisa menjauhi atau mengurangi kontak dengan orang-orang yang bisa memberikan tekanan, kritik, atau komentar yang destruktif bagi kita. Kita harus memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang bisa membuat kita merasa nyaman, percaya diri, dan bahagia. Untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu: yang pertama adalah menulis jurnal bersyukur. Salah satu cara untuk menulis jurnal bersyukur adalah dengan mencatat hal-hal yang membuat kita bersyukur setiap hari. Kita bisa menulis hal-hal yang besar atau kecil, yang penting atau sepele, yang nyata atau imajiner. Kita bisa menulis tentang kesehatan, keluarga, teman, pekerjaan, hobi, impian, atau apapun yang membuat kita bahagia. Kita bisa menulis di pagi hari, di malam hari, atau kapan saja yang kita suka. Kita bisa menulis di buku, di komputer, atau di ponsel. Yang penting adalah kita menulis dengan jujur, tulus, dan penuh rasa syukur. Yang kedua adalah melakukan meditasi. Salah satu cara untuk melakukan meditasi adalah dengan menyediakan waktu dan tempat yang tenang dan nyaman untuk diri kita sendiri. Kita bisa duduk, berbaring, atau berdiri dengan posisi yang nyaman. Kita bisa menutup mata, membuka mata, atau memandang sesuatu yang menenangkan. Kita bisa bernapas secara normal, secara dalam, atau secara teratur. Kita bisa mengucapkan mantra, doa, atau afirmasi yang positif. Kita bisa memfokuskan pikiran kita pada napas, pada tubuh, atau pada sesuatu yang kita syukuri. Yang penting adalah kita melakukan meditasi dengan santai, sadar, dan penuh rasa syukur. Yang ketiga adalah mengekspresikan rasa syukur. Salah satu cara untuk mengekspresikan rasa syukur adalah dengan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu, mendukung, atau memberi kita sesuatu. Kita bisa mengucapkan terima kasih secara langsung, melalui telepon, melalui pesan, atau melalui media sosial. Kita bisa mengucapkan terima kasih secara formal, secara informal, atau secara kreatif. Kita bisa mengucapkan terima kasih dengan kata-kata, dengan tindakan, atau dengan hadiah. Yang penting adalah kita mengucapkan terima kasih dengan sopan, ikhlas, dan penuh rasa syukur. Demikianlah beberapa cara untuk mengatasi kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain dan untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, share,
dan subscribe. Jika Anda punya saran, kritik, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat bersyukur, dan selamat berbahagia.